Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu Hebatnya Kamu. Sebentar lagi semuanya kamu babat habis. Oke Libra, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Emperor. Kartu kedua, di sini ada Two of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya Ace of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Page of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Page of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Temperance. Oke, Libra, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hebatnya kamu, sebentar lagi semuanya kamu babat habis. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Temperance. Nah, ini kartu adalah gambaran dari keseimbangan. Di mana kamu benar-benar mampu menjadi seimbang. Mampu bersikap seimbang untuk setiap hal yang terjadi di dalam hidupmu. Dan memandang segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang seimbang. Nggak baperan, nggak berlebihan. Tetap kamu tempatkan pada sesuatu yang tepat dan pas. Sehingga hal inilah yang akhirnya membawa secercah perubahan besar terjadi di dalam kehidupanmu. Di mana yang dulunya mungkin kamu selalu gagal, selalu kecewa karena selalu diremehkan, karena dikucilkan, karena dijauhi, ataupun selalu sedih karena selalu diceritain hal-hal yang negatif oleh orang-orang sekitarmu. Ditambah seolah-olah mereka selama ini tampak seperti menjauh, menghindar, takut disusahin, takut kalau kamu mintain tolong mereka. Tetapi kamu mampu memandang itu semua dengan seimbang. Kamu coba memaklumi, kamu coba mentolerir apa yang terasa, apa yang terjadi di dalam hidupmu ini. Dan mampu kamu jadikan motivasi. Bagaimana caranya kamu bisa bangkit keluar dari keadaan sulitmu. Bagaimana kamu benar-benar bisa menjadi dirimu yang lebih baik dari hari kemarin. Dan benar saja, di saat kamu jadikan ini sebagai motivasi, di saat kamu terus berjuang, terus melangkah, walaupun kamu diremehkan, tetapi kamu terus melakukan sesuatu, terus mencoba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Sehingga, di saat kamu temukan peluang yang benar-benar tepat untukmu, di saat itulah kamu mampu melakukan yang terbaik, sehingga terjadi perubahan besar di dalam kehidupanmu. Dan ini akan membawa keberlimpahan, akan membawa rezeki yang mengalir semakin deras. Dan dari situlah akan ada kehidupan yang nyaman, yang harmonis, yang bahagia, yang akan mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga setelah ini terjadi, maka inilah titik balik di mana mereka-mereka yang dulu menjauh, menghindar, menceritakan keburukan dan kekuranganmu, akhirnya mata dan telinga mereka terbuka. Oh, ternyata dia nggak seperti yang aku pikirkan.
Oh, ternyata dia bisa bangkit loh dari keterpurukannya. Nah, dari situlah yang dulunya mereka menjauh, ya, menghindar, akhir-akhir ini segera merapat, segera menuju ke kamu untuk berteman, bersahabat, berkegiatan, bekerja sama, dan ini juga menambah peluang menjadi semakin baik untuk dirimu. Jadi kita nggak perlu konfirmasi atas apa yang terjadi ataupun atas apa yang kita rasakan kepada orang sekitar kita. Biarlah bukti yang berkata. Biarlah bukti yang menjawab semuanya. Dan hebatnya kamu benar-benar mampu bersikap elegan. Di saat mereka yang dulunya menjauh sekarang mendekat, kamu bisa menerima mereka dengan baik. Tanpa dendam, tanpa marah. Dan inilah salah satu keseimbangan yang kamu miliki. Dan hebatnya kamu benar-benar mampu mengikis habis, membabat habis setiap hal-hal buruk yang dulunya terjadi, tergantikan dengan hal-hal luar biasa, hal-hal baik yang mulai terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Emperor. Nah, benar kan? Jadi ini adalah gambaran salah satu sikap kenapa kamu benar-benar bisa bangkit, benar-benar bisa terus berjuang, bisa terus memulai, bisa terus mencoba hal-hal baru walaupun kamu dapatkan hasilnya nggak baik. Tetapi kamu lakukan secara terus-menerus. Karena ini adalah gambaran dari ketegasan. Seorang yang bersikap tegas untuk dirinya sendiri dan untuk hidupnya. Tetapi tegas bukan berarti keras. Kamu memiliki aturan-aturan yang baik, memiliki planning, memiliki gagasan yang harus kamu jalankan setiap harinya. Ditambah dengan berpikir logis, dengan berpikir objektif, serta seimbang, kamu mampu menjalankan semuanya dengan enjoy, dengan nyaman, dengan santai tapi pasti. Sehingga hal inilah yang akhirnya mampu membawamu merubah setiap keadaan sulit menjadi keadaan yang lebih baik. Menjadi situasi yang lebih bisa kamu kendalikan. Dan kamu mampu membuang jauh-jauh pemikiran-pemikiran negatif, ya, yang dapat menghilangkan optimismemu, menghilangkan fokusmu untuk melakukan yang terbaik. Dan ini juga salah satu ketegasan, ya, yang kamu miliki terhadap hidupmu. Karena kamu tahu nih, di saat kita berpikiran takut, ya, ragu-ragu, takut gagal, takut kecewa, takut malu-maluin begitu ya. Tentu optimisme kita dan fokus kita akan berkurang. Makanya kamu kesampingkan dulu. Yang gagal, yang lalu biarlah berlalu. Yang gagal kita coba lagi. Dan dengan begitu, kamu terus mampu melangkah maju ke depan. Tanpa lagi menoleh ke belakang. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, ini juga menggambarkan fokus. Ya, fokus yang baik. Terus berusaha seimbang. Terus berusaha menjadi pribadi yang berpikiran tenang dan terbuka. Dan di saat kita berpikiran terbuka, maju, serta luas begitu ya, maka kita tidak akan terpengaruh lagi pada hal-hal kecil, pada hal-hal buruk yang dapat menghambat langkah kita. Karena wajar nih, setiap usaha, setiap pekerjaan itu tentu ada risiko masing-masing. Ada hambatan-hambatan masing-masing. Tetapi bagaimana kita mengatasi hambatan tersebut, bagaimana kita meminimalisir resiko yang nantinya akan terjadi di dalam langkah kita. Nah, ini yang terpenting. Disinilah fokus bermain. Ya, makanya ini menggambarkan kamu benar-benar mampu berusaha tetap menjadi pribadi yang seimbang. Meletakkan segala sesuatunya pada waktu, pada tempat, dan pada porsi yang pas. Tanpa berlebihan atau terkurang. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, jelas ini menggambarkan finansial. Finansial ataupun keuangan yang menjadi lebih baik.
Kamu akan berpeluang benar-benar mampu mensejahterakan kehidupanmu, mensejahterakan orang-orang yang kamu sayangi, serta keberlimpahanmu kali ini akan benar-benar membawa berkah, membawa manfaat baik untuk orang-orang di sekitarmu. Karena kamu orang tipe orang yang suka berbagi. Tipe orang yang ingin selalu share apa hal yang baik kamu miliki agar berguna, agar bermanfaat untuk orang sekitarmu. Dan inilah yang menjadi penanda hebatnya kamu di mata mereka-mereka yang dulu justru menganggap remeh kamu. Mereka sadar dan mengerti ternyata kamu adalah sosok pribadi yang berkualitas. Dan dengan begitu, kamu mampu membabat habis kesombongan mereka, keangkuhan mereka yang dulunya mereka tunjukkan kepada dirimu. Tetapi bukan ini tujuan utamamu, ya. Ini mungkin adalah imbas dari keberhasilanmu. Tujuanmu adalah kamu menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Hanya itu. Dan dengan begitu kamu nggak perlu konfirmasi ke siapapun. Cukup bukti yang berkata. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, jelas ini adalah harapan, hope, ya, yang begitu semakin jelas terlihat, semakin nyata ada di depan matamu saat ini. Dan harapan ini akan segera mampu kamu raih, akan segera mampu kamu gapai dengan beberapa langkah penting selanjutnya yang akan mampu kamu lakukan dengan sangat baik. Karena kamu fokus, kamu seimbang, kamu benar-benar objektif, serta logis di dalam memandang dan menilai setiap hal yang ada ataupun yang terjadi di dalam hidupmu. Ya, makanya ini menggambarkan sebuah harapan yang akan menjadi kenyataan, harapan untuk lebih baik, harapan untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas daripada sebelumnya, dan harapan untuk bisa membahagiakan siapapun, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Ini akan semakin nyata terjadi ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, ini adalah situasi yang dinamis ataupun kedinamisan yang mulai terjadi di dalam hidupmu, di mana situasinya semakin kesini akan menjadi semakin baik, akan menjadi semakin berkembang, akan menjadi semakin maju dan bermanfaat bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Nah, karena apa situasi yang dinamis ini terjadi? Ini karena hebatnya kamu. Ini karena kamu mampu membabat habis, memangkas habis setiap ketakutan, setiap kekecewaan, setiap kegelisahan ataupun keraguan-raguan yang ada di dalam dirimu selama ini. Mampu kamu buang jauh-jauh. Kamu ganti dengan keberanian, dengan keyakinan, ya, dengan terus mampu merubah kekecewaan menjadi kebahagiaan. Maka nggak ada kata yang nggak mungkin. Jika kita benar-benar terus mampu mencoba, mampu memulai, mampu berjuang sampai tetes darah penghabisan. Karena kekalahan itu benar-benar akan nyata jika kita berhenti untuk berjuang. Jika kita berhenti untuk melangkah. Dan jelas ini bukanlah tipe dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, ini lebih kepada di mana kamu benar-benar mampu bersabar, mampu bertahan, mampu struggle, ya, untuk setiap proses yang kamu lalui, sehingga pada akhirnya kamu mampu memetik hasil yang baik, memetik buah-buah yang manis dari setiap kesabaran, dari setiap kegigihan, dari setiap proses yang kamu lewati selama ini. Karena apa? Karena tergambar jelas pada kartu ini, ya. Ada beberapa pedang yang menghujam dirimu. Dan ada satu buah pedang yang benar-benar sudah ditempelkan ke tenggorokanmu, di batang lehermu. Tetapi dengan keyakinan, dengan kesabaran, dengan kegigihan, akhirnya kamu mampu menjauhkan pedang-pedang yang tajam ini dari dalam kehidupanmu. Itulah arti kata kesabaran.
Karena setiap proses itu butuh perjuangan. Setiap proses manusia itu nggak akan ada yang sama. Dan bagaimana kita mencintai prosesnya, inilah yang menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku. Dan semoga temanku Libra akan benar-benar mampu membuang jauh, membabat habis setiap hal buruk di dalam kehidupanmu. Dan kamu mampu menjadi dirimu yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan dengan begitu, kebahagiaanmu, kesejahteraanmu akan membawa berkah, akan membawa kebaikan dan kebermanfaatan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan inilah yang menjadi penanda kehebatan dan ketangguhanmu saat ini. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.